guys, welcome back to my channel. Sorry ya, udah beberapa lama ini aku sama sekali nggak punya waktu untuk merilis video baru di channel aku karena kesibukan aku yang sangat beragam di online shopku The Twinkle Canvas. Jadi akhir-akhir ini aku banyak merilis produk baru, desain baru, terutama produk resin baru yang kalian bisa lihat berikut ini. Oke? Nah, di video kali ini aku akan banyak bercerita mengenai keseharian aku sebagai seorang illustrator dan juga small business owner, terutama dalam cara membagi waktu. Karena menurut aku, skill yang harus dimiliki oleh seorang small business owner itu adalah bagaimana cara membagi waktu yang tepat, kapan dia harus mendesain produk baru, research untuk produk baru, sampai launch produk baru itu sendiri. Seorang customer saya rasa akan lebih puas kalau misalnya mereka melihat begitu banyak produk yang beragam dan begitu banyak pilihan yang ada di toko kita. Dan membagi waktu itu menurut aku merupakan skill yang cukup tricky karena bisa membuat toko kita menjadi toko yang lebih berbeda dibandingin kompetitor-kompetitor kita. Oke guys, jadi semoga video ini berguna buat kalian and stay tune ya. Oke, aku biasanya memulai hari dengan aktivitas yang menenangkan dulu. Jadi, nggak langsung masuk ke to-do list yang harus dilakukan. Proses ini membantu pikiranku jadi pelan-pelan bangun dan mulai siap untuk memulai hari. Kalian bisa memilih aktivitas-aktivitas lain yang lebih menenangkan buat kalian. Karena menurutku aktivitas di otak itu pelan-pelan harus dibuat situasinya yang menyenangkan sehingga mulai siap memulai hari, ya kan? Setelah itu, aku biasanya menulis jurnal pribadi dulu, just to declutter my mind. Nah, baru berikutnya, aku memulai memeriksa to-do list yang harus aku lakukan di hari itu. Yuk simak caraku menyusun to-do list sehingga hari kita menjadi lebih produktif. Aku menyusun to-do list biasanya mulai dari top 3 priority yang harus dilakukan di minggu yang bersangkutan. 3 prioritas ini yang akan aku jabarkan aktivitas detailnya di weekly spread. Penetapan 3 prioritas ini membuat hari-hariku lebih fokus untuk menyelesaikannya, dan gak hanya kesibukan yang bersifat rutin saja. Selanjutnya aku juga membuat daily habits, tujuannya agar keseharianku juga terisi dengan aktivitas baru yang mungkin ingin aku buat rutin seperti membaca dengan Kindle, aktivitas lama yang ingin aku rutinkan kembali seperti berolahraga, atau aktivitas yang ingin aku pelajari secara lebih intens seperti membuat beats. Dengan membuat schedule begini, pastinya lebih terukur. Dan jika kalian ingin menambahkan skor untuk memberikan hadiah kecil untuk diri sendiri, juga pastinya lebih menyenangkan ya. Setelah menyusun schedule seperti tadi, aku biasanya memulai hari dengan aktivitas rutin terlebih dahulu, atau aktivitas yang paling menyita waktu seperti yang kalian lihat saat ini. Memproses orderan seperti proses finishing touch untuk produk resin terbaru saat ini memerlukan proses lanjutan seperti menghaluskan permukaan hingga proses packing yang aman. Aku dedikasikan waktu pengerjaan di pagi hari karena proses ini mempengaruhi pihak eksternal seperti pihak ekspedisi. Pastinya kita ingin saat ekspedisi datang, barang kita sudah siap dikirim ke customer. Proses rutin ini biasanya memakan waktu 40-50% dari waktuku. Selanjutnya, yuk kita simak proses berikutnya, yaitu membuat desain atau research produk baru yang biasanya memakan waktu 25% dari waktu setiap hari. Guys, jadi aku mau kasih lihat salah satu contoh produknya aku yang kemarin aku buat sesuai dengan keinginan aku.
Ini contohnya, tentu aja kalian udah pernah lihat ya, ini adalah tisu pouchnya aku, tapi aku tambahkan ini juga. Jadi sebenarnya kalau pada saat aku search di internet ataupun di Pinterest, ini kantong ini sebenarnya nggak ada, jadi cuman gini aja biasa. Nah, cuman karena menurut aku sama ini kan lagi pandemi ya, jadi kan lagi pandemi orang kan pasti butuh, kalau misalnya mereka lagi bawa tisu pouch ini pasti butuh tempat untuk menaruh masker mereka. Jadi aku taruh ini, biasanya aku selipin aku minta penjahitku untuk membuat kantong masker ini dalam tisu pouchnya gitu. Jadi lebih berguna menurut aku, karena biasanya orang pakai tisu itu kalau nggak lagi pasti kalau lagi mau makan siang atau lagi mau makan gitu ya. Jadi pasti dia bingung nanti maskernya mau taruh mana ya kalau lagi makan. Jadi biasanya makanya aku kasih kantong masker seperti ini gitu. Nah, untuk desainnya sendiri ini sih aku sesuaikan aja ya. Aku suka pasti desain yang ceria gitu, dan warna-warnanya juga nggak terlalu aneh-aneh, yaitu warnanya netral sehingga semua orang juga bisa menerima. Warna dasarnya aku buat putih supaya ya itu tadi bisa sesuai dengan warna favorit sebagian besar orang gitu. Jadi aku nggak mau terlalu feminim banget, nggak mau terlalu warnanya warna-warna dasar banget, jadi aku pilih aja warna putih gitu. Oke, jadi kalian juga harus ingat pada saat sebelum kalian merilis produk baru, untuk mempersingkat waktu desainnya, kalian harus ingat dulu apa added value yang ataupun apa pembeda kalian dibandingkan produk-produk kompetitor kalian. Kalau aku kemarin memutuskan karena memang ini lagi pandemi, jadi orang-orang pasti butuh kantong masker seperti ini. Dan nanti aku akan kasih lihat desain untuk produk baru yang akan aku rilis. Aku belum bisa share di sini, tapi desainnya, proses aku mendesain akan aku share berikut ini. Oke? Oke, sekarang kita akan bahas singkat mengenai tempat untuk mencari inspirasi ya. Yang pertama biasanya adalah Pinterest. Di sini biasanya aku mencari inspirasi untuk menggambar karakter-karakter baru berikutnya. Tentunya bukan untuk mencontek, tapi untuk melihat dan belajar beragam karakter yang ada. Pinterest juga bisa untuk mempromosikan produk-produk kalian loh. Contohnya produk merchandise store dari storeku ini yang aku post di Pinterest. Seru kan?
Aplikasi lainnya yang biasa aku gunakan untuk mencari inspirasi dan mengembangkan skill adalah Skillshare. Untuk aktivitas ini, biasanya aku masukkan ke dalam daily habits. Aku biasanya mengambil kelas online 2-3 kali seminggu sesuai topik yang aku inginkan. Selain untuk mengembangkan skill, di Skillshare aku biasanya lebih terupdate mengenai tren desain atau tren warna saat ini. Ini tentunya masukan yang bagus untuk hasil karyaku selanjutnya. Oke, untuk aktivitas mengembangkan skill baru, kali ini aku pilih aktivitas membuat beads atau manik-manik untuk tali masker. Seperti yang kalian lihat sebelumnya, aktivitas ini aku masukkan ke dalam daily habits, karena ini adalah skill baru untuk aku. Biasanya aku targetkan membuat beads 2-3 pieces setiap hari, di tengah kesibukan yang ada. Bagaimana? Kalian sudah ada ide untuk memilih skill baru yang ingin kalian pelajari bulan ini? Oke guys, terima kasih udah lihat videonya aku. Semoga berguna ya buat kalian semua tips and triknya. Sekali lagi, kalau masih ada pertanyaan, silahkan share di kolom komen yang di bawah ini. Dan jangan lupa untuk visit online shopku di Twinkle Canvas. Oke, have a good day and see you next time. Bye!